Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Di antara kondisi yang kita butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika kita khawatir dengan godaan syaitan yang sangat kuat. Ya, dalam kondisi tertentu kita tidak kuasa menghadapi godaan syaitan. Ingat, syaitan tidak bisa menguasai orang-orang yang bertawakal. Jika kita tawakalnya kuat kepada Allah, maka kita akan mampu menghadapi godaan syaitan. Ya, makanya dalam surat An-Nahl ayat 99 Allah berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sungguhnya syaitan tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Ini jadi masalah, betapa sering kita terjerumus dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa sering kita tertawan oleh godaan syaitan. Kenapa? Karena tawakal kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terlalu pede dengan iman kita, terlalu pede dengan ilmu kita, terlalu pede dengan pengalaman kita, ya. Pede, terlalu percaya diri, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa bertawakal. Akhirnya kita tergoda dan terjerumus dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga Allah mengajarkan, ya, jika seorang ingin meraih surga yang tinggi, maka hendaknya dia banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat penghuni surga. Allah berfirman, "Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun." Tentang orang-orang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala setelah mereka dizalimi, maka kami akan siapkan bagi mereka di dunia kebaikan. Kemudian kata Allah, "Wa la ajrul akhirati akbar." Dan pahala mereka di akhirat lebih besar daripada yang mereka dapatkan kebahagiaan di dunia. Lau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Siapa mereka ini? Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 42, alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang yang bersabar dan bertawakal kepada Allah. Sungguh indah tatkala tergabungkan keduanya pada diri seorang, yaitu bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya seorang ingin meraih surga, dia harus memiliki sifat tawakal, ya, agar dia bisa mendapatkan ganjaran yang besar di akhirat kelak. Demikian juga di antara keutamaan tawakal, yaitu jika kau ingin meraih kecintaan Allah kepadamu, ya, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Allah memiliki sifat mencintai. Allah dicintai dan Allah juga mencintai. Dalam Al-Quran banyak, ya, Allah mencintai, ya. Di antaranya agar kita bisa dicintai oleh Allah adalah dengan bertawakal. Dan ini berbanding lurus dengan kecintaan Allah. Semakin seorang tingkat tawakalnya semakin tinggi, maka semakin besar Allah mencintainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Bertawakallah kepada Allah, ya. Bayangkan Allah perintahkan, bertawakallah Anda. Engkau bertawakallah. Kenapa Allah kasih iming-iming? Iming-imingnya innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kalau gitu kenapa Anda tidak bertawakal? Tawakal kepada Allah, serahkan urusan kepada Allah. Jangan pernah pede, yakin semua di bawah keputusan Allah. Kita hanya tinggal berusaha ikhtiar, tapi serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita semakin bertawakal kepada Allah, maka semakin besar cinta Allah kepada kita. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari keutamaan tawakal, ya. Intinya barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Allah cukup baginya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Allah akan penuhi urusannya. Allah akan mudahkan urusannya. Dia tidak perlu kepada yang lain. Dia tidak perlu kepada makhluk yang penuh dengan kekurangan. Dia tidak perlu kepada makhluk yang terkadang dekat dengan dia, terkadang jauh darinya. Dia tidak perlu kepada makhluk yang terkadang senyum kepadanya, terkadang marah kepadanya. Yang dia butuhkan hanyalah kepada Allah yang Maha Sayang kepadanya. Ya, yang jelas dia harus perhatikan tawakal dia. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya. Allah tidak berdusta. Jika seorang serius tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan urusannya. Maka Allah sebaik-baik tempat kita bersandar. Allah berfirman, "Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila." Bertawakallah kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai wakilmu, itu Allah sebagai pengurusmu yang akan mengurusimu dalam setiap kondisi, yang akan memperhatikan dalam setiap gerak-gerikmu, dengan syarat kau senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.